Satu lagi boleh Ustazah? Alhamdulillah. Ya, jadi ini ada seorang ya, dia ini sudah tidak punya orang tua dan tidak punya saudara kandung, gitu. Jadi kondisinya suami istri perempuan lagi ini. Ini perempuan. Nah, jadi nggak punya. Jadi kondisinya orang ini hidup sendiri, sebatang kara. Orang tua nggak ada, dia dapat tanah rumah ya dari orang tuanya. Memang kondisinya dia sakit, waktu kecil dilahirkan itu sempat jatuh, jadi ada gangguan karena gangguan dari sarafnya, sehingga ya qadarullah dia tidak menikah sampai sekarang usianya sudah lanjut. Tetapi ini saudara-saudara dari orang tuanya ketika orang tuanya wafat di dalam kondisi mungkin ya pokoknya udah nggak ada lah. Jadi dia paling sesekali ke rumah uak-uaknya gitu loh, saudara di orang tuanya. Nah ternyata sampai sekarang ini uak-uaknya, saudara daripada orang tuanya juga tidak ada. Yang hidup, yang tinggal adalah sepupu-sepupu, anak-anak daripada uak-uaknya itu ya. Nah kemudian karena kondisinya mafhum lah, kita sudah paham dari kecil memang ada gangguan di sarafnya. Jadi keterbatasan berpikir seperti orang umumnya, dia bukan tidak normal, artinya kurang ini ya, kurang diterima lah gitu. Jadi yang ngurus ini paling sepupunya gitu. Nah saya berpikir ada yang bertanya juga sih, ini nanti kalau dia nggak ada umur gitu nih, orang ini nih nggak ada umur, sementara orang tua nggak ada, dia nggak menikah, saudara-saudara di orang tuanya juga nggak ada, apakah sepupu-sepupunya ini yang istilahnya berhak untuk menjadi ahli waris dari harta yang dia punya? Gimana Ustazah? Jadi ada hartanya ya? Ada, tanah dan rumah. Kejadian nggak ada hartanya. Ada. Karena ada hartanya. Ada tanah di rumah peninggalan orang tuanya dulu gitu. Gimana Ustazah? Silakan. Baik, terima kasih. Ini kategorinya kita bisa sebut sebagai orang safih nggak? Safih itu orang bodoh. Iya. Bisa ya. Ada gangguan ya. Tapi di dalam waris sih nggak diatur karena dia safih atau tidak. Tetapi dalam bab muamalat diatur. Orang yang kategorinya safih, dia tidak berhak mengatur hartanya sendiri. Ya, karena kan dikhawatirkan dia aja nggak paham. Nominal tapi dia paham ini segini. Kalau buat jajan mah paham kali ya, buat belanja ya. Tapi kalau untuk bagaimana mengembangkan mungkin nggak paham kali ya. Oke. Karena hidup sendiri sebatang kara dalam kondisi yang berpikirnya nggak seperti orang ke umumnya. Jadi kadang-kadang juga orang anggapnya kayaknya dia juga nggak mampu untuk ngatur ini. Bahkan banyak saudaranya yang mungkin uang-uangnya masih ada karena dia sendirian, karena suka kasih uang kan ya. Dia nggak paham, paling uang ditaruh aja di bawah tempat kasur. Nih uang aku banyak nih gitu. Digeletakin gitu aja. Kalau dia butuh dia ambil, dia beli gitu. Oke. Terkait dengan hal ini kasusnya adalah orang yang sebatang kara, ya. Orang tua nggak punya, anak nggak punya, suami nggak punya, terus harta mau kemana? Kita lihat ada paman bibinya nggak ada. Kalau ada pamannya, yang dapat pamannya dari pihak bapak, bukan dari pihak ibu. Ya istilahnya itu amun syakik. Nanti pamannya ternyata nggak ada. Lalu jatuhnya kemana? Lihat, adakah sepupu laki-laki dari pihak bapaknya? Ada sih, tapi dari pihak ibu. Belakangan dulu kita masih cari yang dari pihak laki-laki, karena mereka kategorinya adalah zawil furud. Sedangkan kalau dari pihak ibu nanti kategorinya zawil arham. Pembagian waris itu yang diprioritaskan adalah zawil furud dulu, zawil furud lalu asobah. Zawil furud nggak ada, asobah nggak ada, baru ke zawil arham. Selagi zawil furud ada, maka mereka menghalangi zawil arham. Sekarang saya tanya dulu nih, masih adakah sepupu laki-laki dari pihak bapaknya yang hidup? Untuk itu saya nggak paham ya, saya nggak kenal keluarga besarnya, cuma saya tahu orang ini tersebut. Karena memang uangnya udah nggak ada, cuman katanya cuma anak-anaknya. Berarti istilahnya kesimpulannya yang berhak mendapatkan harta peninggalan orang ini kalau dia wafat yang tadi zawil furud dari zawil furud. Jadi sepupu laki-laki dari pihak bapak. Gitu ya. Iya. Dari pihak ibu enggak ada.
ternyata dari pihak bapak pun nggak ada, baru jatuh ke pihak ibu. tapi Ustazah gini pertanyaannya, kalau misalnya ada nih dari pihak bapak, tapi bukan anak laki-laki, sepupunya perempuan, Nggak dapat juga. nggak dapet. Nggak dapet. Masya Allah. Terus kemana ini hartanya? Nah, yang ada cuma ada mereka kategorinya adalah zawil arham. Jadi zawil furud dulu kita cari nih. Zawil furud udah nggak ada, baru zawil arham. Jadi pihak laki-laki ini, nah kalau dalam pembagian waris itu ya, jadi ada 15 orang yang pasti dapat warisan laki-laki, perempuan ada 10 bagian. Nah, yang sauda bibi aja tidak termasuk dari 10 bagian itu. Ya, bukan zawil furud mereka kategorinya kalau udah nggak disebutkan dari yang 15 sama 10, berarti kategorinya udah zawil arham semuanya. baik dari pihak bapak maupun dari pihak Iya. Gitu, sepupu juga seperti itu. Nah, tapi kasusnya gini, kan dia yang punya duit ya sebenarnya ya. Iya, punya tanah lah ya. Mungkin dia nggak bisa berpikir, tapi kita sebagai keluarga besar kasihan banget, dia orang baik gitu kan. Kenapa nggak kita sedekahkan? Ya nggak harus semuanya, tetap nanti akan ada yang berbentuk warisan. Toh kita bantuin dia bukan karena ingin hartanya dia, karena satu keluarga, dua kemanusiaan gitu. Ayo kita kasih tahu dia, ayo kita sedekah. Saya yakin, saya sih kurang paham ya, cuman saya yakin dia pasti mau sedekah mumpung dia masih hidup. Kan apalagi amal yang dibawa, anak nggak punya, ini nggak punya, segala macam nggak punya, dia kan pasti, apalagi saya dengar tadi seneng ngaji kan. Nah itu pasti dia senang lah buat pengajian, buat apa. Nah itu sayang sekali kalau hartanya. Toh kita pun yang bantu mengarahkan orang ini untuk melakukan sedekah itu, dia pasti juga dapat pahala walaupun nggak jatuhnya ke dia, tapi untuk kebutuhan umat, misalnya anak yatim, masjid. Iya, amal jariah orang tuanya kasihan sekali gitu. Dan kita yang mengarahkan itu sama gitu, jangan khawatir. Allah itu teliti sekali ya kan, Allah itu kan maha latif ya, sangat teliti. Jadinya kalau misalnya sudah ditunaikan kewajibannya, nanti misalnya kan masih hidup ya, nggak mungkin kan dibadalkan, nanti selesaikan urusan hidupnya, hutang-hutangnya, hutang pada Allah, mungkin dia belum pernah bayar zakat, kan harusnya dikasih tahu, jangan cuma ngurusin doang, bayarin zakatnya, sedekahnya, dia udah pernah kurban atau belum, mungkin sholatnya ada yang terlewat segala macam, walaupun kategorinya safi, kan itu kadang-kadang sholatnya aja mungkin dia lupa gitu, tapi karena dia berharta, paling tidak ada sedekah yang ditunaikan kayak gitu. Nanti walaupun dia nggak berpikir wasiat segala macam, bersihkan dulu, jangan nanti saya sih nggak tahu ya akan kondisinya seperti apa, tapi jangan sampai pas sudah wafat saudara pada berebutan, nggak berpikir. Mereka ngurusnya sepupu, saudara sepupu nih ngurusin dia gitu kan. Berharap iya gua yang ngurusin iya gitu. Jasa, gitu. Iya ya, seperti itu halnya. Kayak gitu Ustazah. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kasus ini bisa jadi terjadi di lingkungan teman-teman dan sahabat semua ya. Ini mungkin bisa jadi panduan. Sepertinya untuk kajian kali ini kita cukupkan. Kalau memang ada teman-teman atau sahabat yang punya kasus mungkin spesial atau kasusnya ada sesuatu yang betul-betul tidak dipahami, kira-kira bisa menghubungi narasumber kita ini gimana Ustazah? Caranya hubungi gimana caranya? media sosial kita kan ada atau di komen langsung di video. Oh iya. Oke, silahkan di pertanyaannya bisa di chat komentar. Kalau ada yang perlu kurang jelas atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, kami sangat terbuka. Gimana saja Ustazah? Kita akhiri saja pertemuan kali ini, podcast kali ini. Ada podcast lainnya insya Allah dengan berbagai pertanyaan baru insya Allah. Okay. Alhamdulillah, kita tunggu Ustazah. Kita doakan mudah-mudahan narasumber kita Dr. Hajah Badrah Uyun Emma senantiasa dalam kesehatan dan obsesi cita-citanya, keinginannya, terutama sedang membangun masjid. Namanya Ustazah, masjid apa nih? Masjid Zawiyah Jakarta. Masjid Zawiyah Jakarta yang berlokasi di Jalan Budi Harapan
RT 7 RW 10 Cipinang Melayu Jakarta Timur. Ya, mudah-mudahan ya melalui channel ini banyak hamba-hamba Allah yang Allah titipkan rezekinya untuk bisa memberikan donasi infak jariahnya ya, menjadi amal jariah buat kita semuanya. Sekian podcast kita hari ini, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.